Baik, itu dia tadi video profil dari Bapak Yasir Utama. Harusnya sih Pak Yasirnya sudah ada di Zoom. Halo Pak Yasir, apa kabar? Mia. Sehat Pak? Sehat, Mia, Damang, Sadayana. Oke. Alhamdulillah, Pak Yasir. Alhamdulillah. Yes. Kalau Pak Yasir ngomong nih biasanya berjam-jam, tapi sayang kita cuma punya waktu 30 menit nih. 10 menit siap teh. 10 menit jangan. siap. 30 menit saya siapin untuk bisa kasih motivasi atau ngasih inspirasi atau apapun untuk kita semua yang ada di sini hari ini. Oke, Teh Mia. Oke, Pak Yasir? Oke, langsung siap, waktunya aku persilahkan. Oke, terima kasih Teh Mia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, senang sekali saya ketemu Bapak Ibu semuanya di sini. Peserta bedah buku Kisah Ini Belum Selesai, perkenalkan nama saya Yasir, Bapak Ibu. Panjangnya adalah Yasir Utama. Sebetulnya di tengah-tengah itu ada A, Bapak Ibu. Ada Yasir Ambar Utama, tapi A-nya selalu saya sembunyikan. Bapak Ibu, ejaan Yasir itu adalah Yankee, Alpha, Sierra, India, Echo Romeo. Kenapa saya harus mengejanya lagi? Saya menegaskan sekali lagi karena kadang-kadang saya suka sedih ada orang yang salah memanggil saya dengan sebutan yang lain karena salah dengar. Ada yang memanggil saya dengan sebutan Nasir. Yang lebih parah ada orang yang memanggil saya dengan sebutan Wasir, Bapak Ibu. Cukup panggil saja Yasir. Kalau William Shakespeare mengatakan what is a name, apalah artinya sebuah nama, bagi saya nama adalah doa. Dan nama Yasir ini berasal dari bahasa Arab yang artinya mudah. Jadi pada saat Bapak Ibu memanggil saya dengan sebutan Yasir, artinya Bapak Ibu sedang mendoakan saya untuk mendapatkan kehidupan yang mudah. Amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, saya ingin tanya di kolom chat Bapak Ibu, siapa yang merasa terinspirasi di sore ini dengan kisah-kisah yang tadi disampaikan dan diceritakan oleh penulis? Tolong Anda tuliskan di kolom chat, tuliskan kata saya dan panjang A-nya, saya gitu. Siapa yang merasa terinspirasi dari sesi ini? Saya, Ibu Sani itu udah nulis. Saya yang paling panjang dapat hadiah, Bapak Ibu. Ya, saya. Ini yang paling panjang siapa nih? Yang paling panjang, Mas Pak Agus yang paling panjang. Nanti tolong dicek tuh Mbak Mia yang paling panjang nulis sayanya siapa, dapat hadiah, minimal hadiah doa di sore ini. Tulis, Mbak Fitri, apa kabar Mbak Fitri? Ini teman-teman semua nih. Saya, tulis masih kurang panjang teman-teman. Tulisan lagi, saya. Oke. Wah, ini yang menang siapa? Yang menang siapa tadi? Muhammad Ilman menang, saya yang gede dapat hadiah. Oke, teman-teman semuanya udah cukup. Saya hadir di sini bukan dalam konteks sebagai seorang trainer ataupun motivator ataupun sebagai seorang business owner, tapi saya hadir di ruangan ini, di Zoom meeting ini, di Zoom training ini, di Zoom apapun itu, karena saya adalah salah satu orang yang menikmati setiap alur cerita dari buku ini, Bapak Ibu. Saya hadir di sini sebagai salah satu pembaca dari buku yang keren ini, buku inspiratif, buku yang sangat crunchy ya, alias renyah, bahasanya sangat renyah sekali, dan saya bersyukur bisa bertemu dengan para penulisnya. Di sini penulisnya adalah, coba saya lihat, Ibu Ani Rusmiani, lalu kemudian Pak Denny Hendaya, senang sekali ketemu Bapak Denny, kemudian Ibu Erna Tresnawati, terus kemudian Pak Ejwar Rujaman, Pak Heri Sumardi, Ibu Heti, Bu Mira, dan Mbak Pipit, teman saya, dan Ibu Rahina, senang sekali bertemu dengan para penulis. Dan saya merasa bersyukur karena saya adalah salah satu pembaca yang terinspirasi dengan setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam buku Kisah Ini Belum Selesai, Bapak Ibu. Dan saya diundang di sini oleh Mbak Pipit. Kalau Mbak Pipit yang undang saya tidak bisa nolak ya, saya langsung jawab siap. Ya, apalagi para penulis ini adalah orang-orang yang hebat, yang memiliki semangat untuk menghebatkan orang lain. Karena pada dasarnya seorang penulis ini adalah orang-orang yang mau berbagi inspirasi, berbagi cerita untuk memberikan inspirasi kepada orang lain sehingga bisa menghebatkan orang lain juga. Saya baca di kata pengantar, ini adalah pertemanan di tahun 1982-85, betul ya Bu Ani ya? Betul ya? 82 ya? Iya, dari 82 sampai 85 kita sama. 82 sampai 85, betul ya? Dan Libels namanya ya, Libels. Libels itu 15 ya, betul ya? Iya, betul 15.
Oke, terima kasih Bu Andi. Saya jadi ingat ini Bu Mira. Bu Mira walaupun sakit tetap hadir, luar biasa. Saya jadi ingat kalau Libas ini lagu Trio Libas. Mbak Mia mana Mbak Mia? Mbak Mia tahu nggak lagunya dari Trio Libas? Tahu nggak kira-kira? Saya jadi ingat lagunya Trio Libas nih, dengar Trio Libas. Bu Mira mungkin ingat Bu Mira. Lagu Trio Libas. Ada yang tahu nggak? Yang bisa nyanyi dapat hadiah dari Mbak Pipit. Coba. Saya pengen tahu yang bisa menyanyikan lagu Trio Libas di sore ini. Boleh di-unmute suaranya dan nyanyikan ya sedikit intro dari lagu Trio Libas. Dapat hadiah. Siapa? Aku suka kamu, Terus? ku rasakan, ku cinta padamu. Ya semuanya nyanyi, coba semuanya sih. Mulanya biasa saja. Itu ya, betul ya, Mbak ya? Di antara kita. Ketahuan kita generasinya Bapak Ibu. Saya ada kelas dari Bapak Ibu, ketika lagi ini muncul, saya masih masih SD mungkin. Bapak Ibu waktu itu SMP ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya ingat waktu saya baca di pengantar dikatakan dalam buku pengantar itu buku ini tidak hanya dikisahkan tentang cerita yang menyenangkan, namun juga ada cerita penuh air mata, ada cerita duka, karena memang itulah hidup Bapak Ibu semuanya. Tidak mungkin semua kisah berisi kesedihan, tidak mungkin semua kisah berisi bahagia, dan ada yang dinamakan dengan hukum polaritas, katanya seperti itu. Ada sedih, ya, ada bahagia, ada air mata, ada tawa, ada jahat, ada baik, ada hitam, ada putih, semua bergerak secara bergiliran selama kisah hidup kita belum selesai Bapak Ibu. Lalu kapan kisah manusia akan selesai? Manusia kisahnya akan selesai tatkala masa kontraknya sudah habis dan dia harus bertemu dengan Sang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan ini dari yang saya baca dari buku kisah ini belum selesai, saya hanya ingin berbagi tentang 4 poin yang saya dapatkan, yang saya dapatkan insight dari buku ini sebagai sebuah kesimpulan dari apa yang saya baca, walaupun belum semua bab secara detail, terutama yang akhir-akhir belum saya baca, saya tuntaskan karena saya baru berkesempatan untuk membaca buku ini sekitar 2-3 hari yang lalu Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, 4 poin itu Bapak Ibu, yang pertama mungkin Anda bisa lihat di sini, karena hidup belum selesai, jadikan setiap hari sebagai sebuah karya terbaik. Make today as a masterpiece Bapak Ibu. Kita punya 3 dimensi waktu, dan seperti itu. Kita punya 3 dimensi waktu. Ada masa lalu, kemudian 3 dimensi waktu, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Masa lalu sudah berlalu Bapak Ibu, tapi banyak orang yang menggendong masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, kita ambil hikmahnya dari masa lalu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang ada orang yang menggendong masa lalu berat, dibawa-bawa Bapak Ibu, digotong-gotong masa lalu. Yang sudah berlalu sudah selesai Bapak Ibu. Ada masa depan. Masa depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan. 10 menit dari sekarang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. 1 tahun ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan masa depan kita. Kita bisa merefleksikan apa yang terjadi ketika pandemi ini Bapak Ibu. Di bulan Maret, kita tidak tahu ternyata pandemi terjadi di depan kita. Itu ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dengan mempunyai prinsip Make Today a Masterpiece, membuat hari ini sebagai karya terbaik dalam hidup kita, tentunya kita akan memastikan bahwa aktivitas kita punya kualitas yang luar biasa. Kita akan memilih teman yang berkualitas, kita akan memilih tontonan yang berkualitas, kita akan terutama teman-teman Bapak Ibu, teman-teman Anda cek teman-teman siapa teman dudukmu ya, siapa teman nongkrongmu seperti itu. Kalau teman nongkrongnya penjual minyak wangi, minimal kita akan terkena baunya, harumnya minyak wangi Bapak Ibu. Carilah teman yang bisa mendorong kita untuk naik kelas. Bayangkan Bapak Ibu sekarang Anda sedang berada sedang memegang kertas Bapak Ibu, sedang memegang kertas. Anda checklist Bapak Ibu, Anda checklist siapa teman-teman Anda. Misalkan seperti ini, Anda checklist teman saya, misalkan Asep, misalkan. Anda tulis, misalkan Acuri, misalkan ya ini, atau mungkin Asoy, misalkan seperti itu. Ya. Kemudian, di akhir namanya tulis seperti ini.
Positif, negatif, dan seterusnya positif, negatif. Artinya apa? Positif adalah jika teman kita itu mendukung keberhasilan kita. Kalau negatif berarti dia menghambat keberhasilan kita, teman-teman semuanya. Jika mendukung keberhasilan kita, jika teman kita mendukung keberhasilan kita, maka kita lanjutkan pertemanan kita dengan mereka. Seperti halnya Libels. Hampir 35 tahun mereka bersatu dalam Libels, teman-teman semuanya. Mereka masih mempertahankan pertemuan ini, masih mempertahankan silaturahim ini. Karena kenapa? Karena masing-masing sama-sama saling memberikan dukungan yang sangat luar biasa untuk naik kelas satu dengan yang lainnya. Saya selalu ingat sebuah analogi seperti ini, Bapak Ibu. Ini kayak ada tisu, betul kan? Tisu ini diibaratkan kita sedang sendiri, Bapak Ibu. Kita sedang sendiri. Ketika kita dalam kesendirian, maka kita akan mudah terombang-ambing gelombang kehidupan, gelombang masalah, karena kita tidak punya teman yang saling merekatkan. Ketika ada tiupan masalah, kita gampang terbang, kita gampang terombang-ambing, Bapak Ibu. Tapi ketika kita punya teman, ini diibaratkan sebagai teman, kita masuk ke dalamnya, kita benamkan diri kita berinteraksi dengan teman kita, berinteraksi dengan teman-teman kita. Ketika ada gelombang masalah, maka kita akan kuat, Bapak Ibu. Seperti cerita di bab pertama, kalau nggak salah, di bab pertama itu ada Mbak Mita terkena sakit, lumpuh di usia 30 tahun. Kemudian teman-temannya di Libel saling mendukung, dan sehingga itu memberikan kekuatan yang berbeda pada kehidupannya. Yang pertama itu, Bapak Ibu, yang saya tangkap dari buku Kisah Ini Belum Selesai Karena Hidup Belum Selesai, maka jadikan setiap hari sebagai sebuah karya terbaik atau make today a masterpiece. Lalu kemudian yang kedua, yang saya lihat, Bapak Ibu, dan yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, dari setiap kisah yang ada, itu ternyata ada 4 tahapan kisah manusia, Bapak Ibu. Ada 4 tahapan kisah manusia. Setiap dari kita, siapapun, itu biasanya akan melalui apa yang dinamakan sebagai fase survival, Bapak Ibu. Fase survival. Lalu kemudian ada fase stability, kemudian ada fase sukses, kemudian yang keempat adalah ada fase signifikan. Apa itu? Tahapan survival adalah tahapan ketika kita sedang menjalani kisah sedih, Bapak Ibu. Kita ada kisah luka, misalkan ketika Ibu Mita di usia tadi, yang saya cerita 30 tahun lumpuh, berbulan-bulan hanya bisa bersandar dan terbaring karena ada sindrom Gittelman syndrome, ya, kalau nggak salah. Kemudian ada kondisi survival. Satu hal yang bisa kita lakukan pada saat kita berada di titik ini adalah kita bersabar dengan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Kalau rumus Pak Denny Mendaya, betul, di babnya sukses itu butuh keuletan, katanya. Nah, kalau dalam posisi survival, kita butuh yang namanya keuletan, ketabahan. Dan Pak Denny mengutip sebuah quote bagus sekali. Dia bilang seperti ini, "Not all storms come to disrupt your life," katanya seperti itu. "Some come to clear your path." Artinya apa? Tanya nanti ke Pak Denny Handaya, ya. Nah, mengenai masa survival ini juga di dalam bukunya Pak Ejwar Ojaman bagus banget di babnya di Anak Kolong. Beliau mengatakan bahwa semua dari kita adalah para survivor yang telah menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan lalu mengubahnya menjadi kesempatan. Jadi kalau saya lihat, tadi dikatakan bahwa hidup seperti roller coaster itu berputar-putar di aspek itu. Ada survival, ada stability, ada sukses, dan signifikan, Bapak Ibu. Stability kapan dikatakan hidup kita dalam keadaan yang stabil? Ini adalah sebuah tahap yang dilalui tatkala badai sudah berlalu, Bapak Ibu. Ini adalah tahapan kehidupan yang mulai normal, mulai tidak ada gelombang masalah yang menerpa. Saat kondisi seperti ini, jangan lupa untuk melambungkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Beberapa kali saya temukan kata syukur cukup banyak ada di dalam buku ini, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu,
Tahap ketiga, biasanya orang akan masuk ke tahapan yang namanya sukses, Bapak Ibu. Apa itu sukses? Sukses dikatakan sukses adalah ketika kita mampu memberikan nilai untuk kehidupan kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau di Muslim itu ada orang yang dikatakan, oh orang ini soleh banget gitu ya, orang yang soleh ya. Kalau orang itu soleh, artinya dia adalah orang yang kesolehannya itu hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Misalkan dia rajin beribadah, dia ke masjid, dia baca Quran, itu adalah soleh Bapak Ibu. Tapi yang terakhir, ada yang keempat, yaitu signifikan Bapak Ibu. Kalau signifikan itu bukan soleh, tapi muslih namanya. Kalau sudah muslih, itu berarti dia bisa memberikan nilai tambah, tidak hanya untuk kehidupannya, tetapi kehidupan orang lain. Dia adalah orang-orang yang ingin membuat kehidupan orang lain juga bermakna, seperti apa yang dilakukan Libels, Bapak Ibu. Libels, kenapa harus menulis buku, lalu kemudian hasil penjualan buku itu didonasikan, itu karena teman-teman di Libels ini sudah mulai masuk ke tahapan di mana mereka sudah masuk untuk juga menghebatkan orang lain, untuk meninggalkan legacy, memberikan inspirasi kepada teman-temannya yang lain. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita perlu saling memberikan motivasi satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan dari kisah ini belum selesai. Jadi, ada 4 tahapan kisah manusia, Anda tulis di kolom chat apa saja Bapak Ibu. Yang pertama survival, supaya kita bisa lebih ingat. Anda tuliskan di kolom chat, Di kolom chat Anda tuliskan 4 tahapan kisah manusia apa saja, Bapak Ibu. Yang pertama adalah survival, ya, supaya kita ingat sama-sama. Kita bisa jadi saat ini dalam sebuah kondisi survival, di mana kita sedang bersedih, di mana kita sedang terluka hatinya, di mana kita sedang penuh air mata hari ini, itu adalah tahapan survival. Tapi roda kehidupan akan diputar, Bapak Ibu. Tidak selalu kita berada di titik survival, tapi bisa jadi kita berada di titik saat ini di titik stability, Bapak Ibu. Di titik stability ini adalah kita sudah mulai masuk bagaimana kita memiliki stabilitas dalam kehidupan kita. Lalu kemudian tahap ketiga adalah sukses, dan tahapan keempat adalah signifikan, Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan dari buku ini. Lalu kemudian, Bapak Ibu, yang ketiga, saya menemukan sebuah kalimat ini. Ini bukan kalimat yang ada di buku sebetulnya, tapi saya tuliskan sebagai sebuah statement untuk menggambarkan bagaimana ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bapak Ibu di dalam buku ini. Ada sebuah kata dari Thomas Merton. Thomas Merton itu mengatakan, banyak yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menaiki tangga kesuksesan. Oke, sekali lagi, banyak yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menaiki tangga kesuksesan, namun ketika sampai di puncak, mereka baru sadar bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah, Bapak Ibu. Artinya apa? Saya memandang bahwa ternyata bahagia itu ada 3, Bapak Ibu. Ada yang namanya momentary happiness. Anda tuliskan di kolom chat momentary happiness. Momentary happiness Anda tuliskan di situ supaya kita interaktif, Bapak Ibu. Ternyata ngomong sendiri itu nggak enak ya. Oke. Ada yang namanya momentary happiness. Momentary happiness itu seperti ini. Momentary happiness adalah kebahagiaan sementara. Ketika kita punya mobil baru, kita happy. Itu adalah wajar. Kenapa? Sifatnya momentary. Kemudian, ketika kita punya rumah baru, kita bahagia. Itu wajar. Itulah yang dinamakan dengan momentary happiness. Ketika kita punya jam tangan baru, baju baru, sesuatu yang baru, Bapak Ibu, itu adalah momentary happiness. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Ketika itu sudah mulai hilang, contoh misalkan Bapak Ibu baru beli mobil. Mobil ini harganya, let's say 500 juta. Amin, semoga kita punya mobil baru. Kebahagiaan itu hanya sifatnya sementara. Bulan pertama masih happy, bulan kedua masih happy, bulan ketiga masih happy, bulan keempat masih happy. Bulan ke-7, tahun ke depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, belum tentu happy itu ada. Kenapa? Karena sifatnya momentary happiness. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan overall happiness. Ketika bicara tentang overall happiness, kita bicara tentang kebahagiaan yang lebih menyeluruh.
bagaimana kita lebih bugar, lebih segar, lebih sehat. Kita bisa mendefinisikan kebahagiaan seperti itu. Dan saya menemukan di buku ini itu lebih banyak bicara tentang aspek bahagia yang ketiga. Jadi bukan lagi momentary happiness, bukan lagi overall happiness, tetapi yang dinamakan dengan deep happiness, kebahagiaan yang mendalam. Kebahagiaan yang mendalam adalah kebahagiaan di mana kita bisa memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam sudut pandang yang positif. Beberapa saya temukan kalimat-kalimat, misalkan contoh di bab yang pertama itu saya ingat dikatakan bahwa 99% yang menyembuhkan itu Allah, apapun sakitnya seperti itu. Itu bicara tentang deep happiness. Harus berserah tapi tidak menyerah, harus penuh keikhlasan seperti itu. Ini adalah tahapan di mana para penulis sudah mulai bisa memaknai apa yang dinamakan dengan deep happiness. Saya ingat kalimat Mbak Pipit di bukunya dan dihubungkan dengan Allah di sana. Allah knows katanya. Bentar, Allah knows when you feel alone. Allah tahu kalau Anda sedang merasa sendiri di dunia, in this world, and there is nobody to count your tears. Just remember, no matter where you are, Allah knows, Allah knows. Inilah yang dinamakan dengan deep happiness, Bapak Ibu semuanya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kalau saya lihat kisah-kisah dari Bapak Ibu yang ada di dalam buku ini, perjalanannya sangat beragam satu dengan yang lainnya. Ada yang jalur guru juga ada. Guru ada ya Bu Mira ya, ada guru SD ya Bu Mira ya. Terus kemudian ada pengusaha, ada juga di jalur akademik yang sangat luar biasa. Saya menemukan ada satu kata yang perlu kita renungkan Bapak Ibu di poin terakhir ini yang ingin saya sampaikan. Apa itu? Anda tuliskan di kolom chat, Bapak Ibu, stop comparing, be grateful, Bapak Ibu. Anda tuliskan di kolom chat, Bapak Ibu, stop comparing, be grateful. Stop comparing, be grateful, Bapak Ibu. Yes, Bapak Ibu semuanya. Apa itu? Stop membanding-bandingkan, kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, Bapak Ibu. Stop comparing, terima kasih Bu Linda, stop comparing, be grateful. Stop membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, Bapak Ibu. Kalau kita pakai mobil Carry, jangan bandingkan dengan teman kita yang punya mobil Camry, ya. Kalau kita punya rumah di Cilebut, jangan sampai kita membandingkan rumah teman kita yang ada di Hollywood, Bapak Ibu. Stop comparing. Kalau misalkan kita punya punya istri, jangan dibandingkan dengan istri orang lain. Ketika kita punya suami, jangan dibandingkan suami kita dengan suami orang lain. Ketika kita melihat kesuksesan orang lain, jangan bandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain, Bapak Ibu. Kenapa? Kita kalau selalu membandingkan, comparing, Bapak Ibu, membanding-bandingkan, artinya apa? Itu adalah salah satu tanda kita tidak bahagia, Bapak Ibu. Yang boleh dilakukan adalah bukan comparing, Bapak Ibu, tetapi benchmarking. Apa bedanya? Kalau comparing, kita membedakan hidup kita dengan hidup orang lain pada aspek hasilnya. Hasil yang didapatkan oleh orang lain dan kita, Bapak Ibu. Misalkan, suatu hari tetangga kita punya mobil baru, misalkan. Istri sudah berbisik, "Pak, itu tetangga kita udah punya mobil baru loh, Pak. Keren banget loh, Pak. Ayo, Pak, beli, Pak." Dibandingilah mobilnya dia dengan mobil tetangga, dan itu muncul sakit hati. Tapi kalau benchmarking itu lebih ke arah bagaimana kita membandingkan proses yang dilakukan oleh orang lain, dan itu kita tanya apakah kita juga melakukan hal yang sama atau tidak. Ketika kita melihat orang lain lebih bekerja keras, punya kedisiplinan yang sangat luar biasa, pertanyaannya apakah kita juga punya kualitas kerja keras ataupun kedisiplinan yang sama dengan teman kita atau tidak. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah poin-poin yang saya dapatkan. Spirit itulah Bapak Ibu yang saya dapatkan dari teman-teman yang ada di buku ini, Bapak Ibu. Dan buku ini kalau nggak salah terakhir babnya apa ya?
boleh bantu cek nggak ya Mbak? Bab terakhir itu kalau nggak salah, nothing is impossible kalau nggak salah ya. Tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Yes, saya setuju sekali Bapak Ibu. Everything is possible with God blessing Bapak Ibu. Apapun mungkin atas izin Tuhan, dan perjalanan Anda 35 tahun sampai detik ini pun, dan pertemuan kita hari ini pun tidak lain dan tidak bukan adalah karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mbak Mia, apakah Mbak Mia masih mendengarkan? Setidaknya itu yang saya ingin sampaikan, 4 poin penting. Yang pertama tadi adalah karena hidup belum selesai, jadikan setiap hari sebagai sebuah karya terbaik, make today a masterpiece. Kemudian ada 4 tahapan kisah manusia, ada survival, ada stability, ada success, ada significant, dan kita akan selalu berputar-putar di area itu. Kadang-kadang kita sedang dalam survival, kita masuk ke zona kesulitan, penuh air mata, penuh ketegangan, penuh kekecewaan. Lalu kemudian ketika kita sudah mulai lepas dari konteks survival, kita masuk ke stability. Stability mulai tenang, mulai relax, mulai badai pasti berlalu, badai sudah berlalu. Lalu kemudian kita bisa sukses. Ingat, kalau sukses itu adalah kemampuan kita memberikan nilai kepada diri kita sendiri. Tapi kalau signifikan sudah berpikir tentang kehidupan orang lain, kita membantu orang lain, menginspirasi orang lain, salah satunya dengan legacy ataupun warisan yang Anda sudah buat di buku ini, Bapak Ibu. Lalu kemudian yang ketiga adalah banyak yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menaiki tangga kesuksesan, namun ketika sampai di puncak mereka baru sadar bahwa tangga tersebut bersandar pada dinding yang salah. Dinding yang salah itu apa? Ketika apa yang kita lakukan, yang kita cari hanyalah momentary happiness, apa yang kita cari adalah hanya overall happiness, tapi bukan happiness. Dinding yang benar adalah ketika kita melakukan segala sesuatu tidak lain dan tidak bukan karena deep happiness, kebahagiaan yang mendalam, dan tidak lain dan tidak bukan ketika itu dihubungkan dengan aspek spiritual, Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah stop comparing, be grateful, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali bertemu dengan para penulis di sini yang telah banyak menginspirasi saya, dan juga para peserta yang hadir di bedah buku di sore ini. Di sini juga ada Pak William Wiguna, salah satu inspirator terkenal di Indonesia. Senang sekali bertemu dengan beliau hari ini. Mbak Pipit juga terima kasih. MC-nya juga keren, selebritis dari Bandung. Dan tentunya semoga apa yang kita dapatkan hari ini saling menguatkan kita untuk saling hand in hand, hold on together untuk menghadapi situasi yang tidak mudah ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sesi saya selesai. Mungkin saya kembalikan kembali ke Mbak Mia. Mbak Mia, ada acara yang ditunggu-tunggu ya Mbak Mia ya? Iya, saya terdengar ya? Suara terdengar Mbak Mia. Oke, saya tadi terkesima mendengarkan sampai udah pokoknya saya dengerin aja deh ya kan. Nah, ini ada Mas Hidayat yang mau bertanya. Kita punya satu pertanyaan nih, nggak apa-apa ya Pak Yasir ya? Yes. Yeah. Pak Hidayat mau nanya, katanya gimana caranya supaya kita tahan atau sabar dengan kegagalan sampai akhirnya nanti mendapatkan keberhasilan? Gimana caranya supaya kita tahan ya, sabar? Ini ada ucapan Pak Denny di bukunya mengenai ketabahan ya, ketabahan. Kalau saya itu, kalau ini Mbak Mia sering dengar satu quote dari orang Sunda, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok deh. Oh, Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Boleh saya artikan? Oke, silakan. Jadi air itu kalau ngucur terus, lama-lama batu aja bisa aus, bisa legok gitu ya. Benar bukan? Betul Mbak Mia. Jadi kalau di bagian kita mau sukses, kalau kita mau sukses, tentu saja kita butuh kesabaran, keuletan seperti air menetes terus ya, satu persatu secara bertahap. Akhirnya lama-lama batu itu akan bolong, bahkan terbelah. Jadi mendapatkan keberhasilan, pertama definisikan juga kesuksesan yang Pak Hidayat maksud itu seperti apa, karena masing-masing punya definisi kesuksesan yang berbeda ya, betul ya Mbak Mia ya. Ada MC yang berhasil, ada pejabat yang berhasil,
ada manajer yang berhasil, ada CEO yang berhasil, indikator keberhasilan tidak lain adalah kebermaknaan untuk orang lain. Apapun profesi kita, yang penting profesi itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu.